menjelaskan proses pembekuan. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri perubahan bentuk benda. Kalau mendengar kata membeku, apa yang terlintas pada benakmu? Es krim, es batu, dinding yang retak, salju. Pernah dengar salju? Adapun proses pembekuan yang pertama itu dipengaruhi oleh perubahan suhu. Di sini di perubahan suhu ini zat cair kepada mengalami perubahan titik beku. Pengurangan energi kinetik. Molekul-molekul zat cair pada pengurangan energi kinetik akan mengalami pergerakan sangat lambat. Dan yang ketiga, struktur sel. Kini molekul-molekul zat cair akan mengalami perubahan struktur kristal. Yang keempat, pembekuan. Nah, di sini zat cair akan menjadi padat yang disebut dengan membeku. Dan sebagai contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat es krim yang dibekukan, es batu yang dibekukan, dan juga untuk mengetahui pelajaran lebih lanjut, sebagai contohnya ibu akan menanyakan video tentang membeku. Nah, jadi kami tolong perhatikan video pembelajaran yang berbuat sehingga nanti dapat mengerjakan dalam KPD yang ibu sediakan. Sekarang kita pelajari membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari benda cair ke benda padat. Benda dapat membeku karena mengalami penurunan suhu atau terkena suhu dingin. Contohnya dimasukkan ke dalam kulkas. Contoh peristiwa membeku adalah pembuatan es batu. Nah, pada gambar berikut adalah contoh bagaimana air menjadi mengeras atau berubah memadat atau menjadi benda padat. Dari yang bentuknya cair berubah menjadi benda padat, yaitu disebut membeku. Contoh membeku yang lain yaitu pembuatan es krim, pembuatan agar-agar, dan proses terbentuknya salju. Putih, bersih, dan dingin, itulah salju. Suaranya yang segar bergerak di bawah telapak kaki dan sunyi yang menebar damai, menjadikan begitu banyak orang menantikan kehadirannya dan menghabiskan liburan musim dingin di pegunungan yang diselimuti salju, bermain ski, dan berjalan kaki menyusuri lembah atau bukit, atau hanya sekedar bermain salju di halaman rumah. Tapi meskipun terlihat sama, nyatanya setiap tepung salju yang melayang turun dari langit sebetulnya berbeda. Mari kita simak bagaimana kepingan salju terbentuk. Salju tidak lebih dari sekedar air dalam bentuk padat. Kepingan salju terbentuk ketika tetes air bertemu dengan partikel debu dan membeku di atmosfer teratas bumi. Untuk membentuk salju diperlukan suhu antara -4 derajat Celcius hingga -20 derajat Celcius. Kepingan salju berawal pipih dan berbentuk heksagon dengan diameter 0,1 mm. Panasnya bergantung pada suhu ketika ia terbentuk. Pada suhu yang dingin, keping salju cenderung menyerupai prisma. Sementara ketika temperatur menghangat, bentuknya menjadi mirip bintang atau kristal dendrit, yang dalam bahasa Yunani berarti pohon. Ketika semakin banyak air membeku menjadi kristal heksagon, kepingan salju kemudian membesar dengan membentuk dendrit-dendrit kecil. Tergantung pada suhu, kelembapan, dan angin, kepingan salju akan berubah menjadi berbagai macam bentuk yang tak terhingga. Butuh waktu sekitar 1 jam bagi kepingan salju untuk sampai ke bumi, dari awan menuju ke permukaan bumi.
Temperatur yang lebih hangat sekitar -5 derajat Celcius dan kelembapan yang tinggi membuat kepingan salju membesar. Sementara pada kondisi suhu yang lebih rendah dan kondisi udara yang kering seperti di kutub, salju berbentuk jarum es atau papan kristal serupa prisma. Dunia sains mencatat tidak ada dua kristal salju yang 100% sama. Penyebabnya adalah kombinasi masing-masing bagian salju yang nyaris tak terhingga. Pakar matematika menyebutnya fraktal. Karena perubahan bentuk keping salju bergantung pada kelembaban, suhu, dan angin. Setiap kristal merekam kondisi cuaca yang mempengaruhi hidupnya. Gletser terbentuk ketika salju mengeras seiring dengan waktu. Salju yang mencair dan kembali membeku berubah bentuk menjadi biji es yang disebut film. Kata film sendiri berasal dari kosakata bahasa Jerman kuno yang berarti tahun lalu. Gletser menyimpan cadangan air bersih terbesar di dunia. Warna putih pada salju sebenarnya hanyalah tipuan mata belaka. Salju berasal dari air yang transparan, tapi kristal salju berfungsi layaknya cermin dan memantulkan cahaya di berbagai panjang gelombang. Secara simultan, yang pada mata manusia terlihat berwarna putih. Efek serupa juga bisa ditemukan pada darah. Terlepas dari asalnya, keping salju bisa berubah menjadi berbagai macam bentuk. Ketika tercipta kolom udara yang bergerak vertikal di atmosfer, keping salju akan mencair dan kembali membeku yang membuat bentuknya semakin beragam. Dijelaskan tadi bahwa benda cair ke benda padat adalah bentuk. Untuk mengetahui permohonan di kalangan salju, ibu akan membagikan kepada setiap siswa. Bagi kami yang sudah siap nanti dapat memaparkan hasil kerjanya ke depan kelas. Saya bisa. Langsung dikerjakan ya. Ada yang sudah siap? Oke, silakan maju ke depan. Nama saya Noven. Saya akan memaparkan lembar kerja saya. 1. Apa yang terjadi pada air ketika suhu turun di bawah 0 derajat Celcius? Jawaban: air akan membeku menjadi es. 2. Bagaimana proses perubahan mixer menjadi padat disebut? Jawaban: proses perubahan mixer menjadi padat disebut membeku. 3. Memberikan contoh perubahan mixer menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban: contoh perubahan mixer menjadi padat adalah air yang membeku menjadi es di dalam freezer. Nama saya Miguel. Saya akan memaparkan hasil kerja saya. Jelaskan proses membeku pada cairan. Jawaban: proses membeku pada cairan terjadi ketika suhu cairan turun di bawah titik beku, sehingga molekul-molekul cairan bergerak lebih lambat dan membentuk struktur kristal padat. 2. Apa yang mempengaruhi kecepatan proses membeku pada cairan? Jawaban: kecepatan proses membeku pada cairan dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan kelembutan cairan. Berikan contoh aplikasi proses membeku dalam industri atau kehidupan sehari-hari. Jawaban: contoh aplikasi proses membeku adalah pembuatan es krim, pengawetan makanan dengan pembekuan, dan penggunaan es batu untuk menjaga suhu makanan atau hiburan. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Sinoven tadi sudah menjelaskan bahwa proses pembekuan itu dipengaruhi oleh perubahan suhu, dipengaruhi oleh pengurangan oksidatif dan pembentukan struktur kristal. Contoh-contohnya tadi sudah dipaparkan oleh Simi Kail. Ada dia pembuatan es krim, es batu, pengawatan makanan, dan salju. Nah, ada pertanyaan? Apa ciri-ciri perubahan wujud benda? Oke, ciri-ciri perubahan wujud benda.
kedua, perubahan volume. Pada umumnya, zat padat itu memiliki volume lebih kecil daripada zat cair. Yang ketiga, perubahan sifat. Zat padat umumnya lebih keras atau memiliki kualitas daripada zat cair. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup, siapa yang bisa menentukan pembelajaran pada pagi hari ini? Oke. Perubahan wujud cair padat atau membeku terjadi ketika suhu cairan turun di bawah titik beku. Proses ini dapat dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Pembelajaran tentang perubahan wujud cair padat dapat membantu kita memahami fenomena alam seperti pertumbuhan es laut dan aplikasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari seperti pengawetан makanan dan pembuatan es krim. Oke, itulah kesimpulan pada pagi hari ini. Cukup sekian pembelajaran